Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Murdani. Saya dari kelas 11 IPS 4. Jadi di video ini saya akan menjawab 10 esai soal yang telah diberikan oleh Pak Riki. Dan di tugas ini yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Jadi, poros maritim dunia merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Jadi, pengembangan industri perkapalan dan perikanan dan perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Jadi langsung saja lanjut ke nomor 2. Sebutkan pengaturan hukum laut yang dikeluarkan oleh UNCLOS atau UNCLOS pada tahun 1982. Jadi langsung saja jawab. Jadi pada 31 Desember 1985 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang berisi tentang pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut, di mana bertujuan untuk meratifikasi adanya konvensi PBB tentang hukum laut 1982 UNCLOS. Indonesia memiliki hak untuk menetapkan batas keluar dari zona maritim di mana batas maksimum ditetapkan. Jadi ada 4. Yang pertama, laut teritorial merupakan bagian wilayah negara 12 mil laut. Dan yang kedua, zona tambahan adalah negara mempunyai yurisdiksi tersendiri secara khusus 24 mil laut. Dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif 200 mil per laut. Yang keempat, landas kontinen sekitar 200 sampai 350 mil laut maupun hingga 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Lanjut ke nomor 3, bagaimana kondisi perbatasan teritorial Indonesia. Jadi perbatasan laut teritorial Indonesia ditandai oleh keberadaan 92 pulau-pulau terluar yang menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut wilayah Indonesia. Jadi lanjut ke nomor 4. Kemukakan pendapat Anda mengenai program Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi pendapat menurut saya, Indonesia poros maritim dunia tentunya mempunyai banyak keuntungan serta kerugian, diantaranya bebasnya aktivitas perdagangan Indonesia dengan luar negeri. Itu adalah keuntungannya. Dan jawab dengan sisi kerugian. Jadi kerugiannya banyak, masyarakat Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Lalu nomor 5, sebutkan tujuan pembangunan tol laut Indonesia untuk mendukung program Indonesia sebagai proses maritim Indonesia, yaitu pemerataan distribusi kekayaan daya alam Indonesia maupun penduduk. Jadi lanjut nomor 6, jelaskan potensi sumber daya kelautan apa saja yang terdapat di Indonesia sebagai upaya mendukung program Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu lokasi geografi Indonesia yang strategis, iklim tropis, laut yang kaya dan sumber daya. Langsung ke nomor 7, jelaskan penyebab belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan di sektor perikanan. Jadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya kelautan bagi para nelayan, karena kita ketahui bersama bahwa kebanyakan para nelayan tidaklah berpendidikan tinggi karena faktor perekonomian mereka yang memaksa mereka untuk menjadi nelayan, sehingga mereka kurang paham dan pengelolaan sumber daya laut. Dan jadi diperlukan partisipasi para mahasiswa Fakultas Perikanan agar mengadakan sosialisasi pengelolaan sumber daya laut bagi nelayan.
Nomor 8, kemukakan pendapat Anda mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan di sektor perikanan. Jadi menurut saya pemerintah harus memberikan pelatihan kepada para nelayan agar dapat melakukan pekerjaan namun tetap bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pemerintah memfasilitasi dan menjamin kelangsungan hidup para nelayan. Pemerintah menjaga ketat seluruh wilayah perairan Indonesia agar tidak ada pelaku yang bisa melakukan kecurangan dengan menghabiskan sumber daya laut kita dengan bertanggung jawab. Lanjut ke nomor 9. Jelaskan manfaat sumber daya kelautan di sektor perikanan dan pariwisata bahari untuk membangun nasional sebagai poros maritim dunia. Jadi manfaat penambahan SDA dan menambah mata pencaharian nelayan. Selain itu juga apabila negara kita kaya dalam keragaman biota laut, maka akan menarik para pengunjung lokal maupun non-lokal untuk melihatnya. Nomor 10. Jelaskan program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia menurut Priyono. Jadi berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia adalah negara maritim, maka Direktur Indonesia Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Andes Agus Priyono MM dalam sebuah forum menyatakan bahwa Indonesia harus serius menggarap potensi wisata bahari yang ada. Jadi Priyono beranggapan bahwa sektor wisata bahari Indonesia tidak digarap secara maksimal. Hal itu tampak dari tidak jelasan program industri bahari Indonesia. Program industri pariwisata bahari oleh Priyono dipahami sebagai pengembangan industri pariwisata bahari yang berdaya saing. Hal diwujudkan melalui Kementerian Usaha Pariwisata Bahari. Jadi itu saja yang saya bisa jawab dalam pertanyaan 10 esai itu. Maaf banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.